Selamat pagi Bu Suci. Selamat pagi Pak Mul. Ini Bu Suci, saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Iya. Rencana saya ini ada kegiatan untuk menyelesaikan tugas dari guru penggerak, di mana saya diminta untuk berlatih menjadi supervisor. Jadi saya meminta waktunya Bu untuk mensupervisi. Jadi bukan berarti saya ini menjadi orang yang mengajarin ibu, enggak loh Bu. Ya. Saya ini cuma untuk berlatih. Berarti untuk saya supaya bisa memahami bagaimana sih menjadi seorang supervisor itu. Ya, gitu aja Bu ya. Jadi sebelum itu ada kegiatan yang perlu saya lakukan, yaitu memberikan atau meminta catatan-catatan mengenai percakapan kita sebelum kegiatan observasi di kelas nanti atau pra observasi. Langsung saya mulai Bu ya. Boleh Pak. Ini nggak apa-apa ya Bu ya. Saya minta waktunya sebentar aja. Mungkin nanti hari ini langsung. Kan ada jam Bu ya. Ada. Jadi Bu Suci kan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, kemudian kita di kelas berapa Bu? Bisanya Bu? Kelas 8 kalau hari ini Pak. Kelas 8 ya? Oke, kelas 8. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Nanti mungkin sekitar 2 jam pelajaran Bu ya? Iya. 2 jam. Untuk nanti Bu, ketika saya melakukan supervisi dan Ibu mengajar di kelas, bisa nggak Ibu menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari materi yang akan dibahas sama Bu Suci nanti? Oh ya, kebetulan hari ini kami memasuki materi baru yaitu teks eksposisi Pak. Oh iya. Jadi nanti akan ada 3 tujuan pembelajaran. Di mana nanti yang pertama saya pengennya itu siswa nanti mampu memahami pengertian dari teks eksposisi tersebut. Kedua, setelah memahami teks eksposisi, siswa juga harus mampu atau bisa mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada dalam teks eksposisi. Kemudian yang terakhir itu siswa mampu mengenali teks eksposisi, kemudian bisa mengembangkannya sesuai pola dan unsurnya. Jadi itu tujuannya gitu ya, supaya bisa dikuasai oleh siswa murid kita. Jadi perlu kita sampaikan juga nanti tujuannya supaya anak-anak kan bisa tahu, oh ternyata kita belajar tujuannya ini gitu. Ini yang mau dicapai. Nanti tercapai. Oke Bu, kemudian Bu, ini kan kita kan belajarnya kan sudah mulai ini ya, kita diusahakan bisa mendekati kurikulum merdeka gitu ya. Jadi kita ada, kalau di dalam ilmu Bu ada namanya diferensiasi. Jadi ada dalam kegiatan pembelajaran itu ada produk, proses, dan satu lagi konten. Jadi dari 3 itu kira-kira di rencana yang Ibu terapkan di kelas nanti ya, sudah ada nggak? Sudah ada Pak. Ada Bu? Luar biasa Bu Suci ini. Ya tadi ada konten ya, kemudian proses, lalu ada satu lagi produk. Untuk konten seperti yang saya sebutkan sebelumnya, nanti materinya itu mengenai teks eksposisi. Oke. Jadi saya akan memberikan dulu pengertian tentang teks eksposisi, kemudian yang kedua adalah prosesnya. Untuk proses sendiri nanti saya berencana untuk mengajak anak diskusi. Diskusi kelompok gitu ya. Bersama teman kelompoknya, karena sekarang kan siswa yang harus lebih aktif. Iya, memang benar. Jadi kita harus mengajak anak diskusi. Kemudian nanti untuk produknya, setelah mereka diskusi, saya meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, berarti langsung dalam hari itu hasil langsung ada Bu ya. Langsung ada. Berarti langsung ke produk ya. Iya. Produknya hasil diskusinya. Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas. Oke, jadi dari situ strategi yang dipersiapkan itu ya untuk diskusi ya Bu ya. Diskusi sambil mengamati mereka. Kan supaya anak itu ada apa namanya? Lebih aktif. Iya, lebih aktif sama temannya, teman-teman. sehingga terjalinlah relasi sesama teman. Kemudian ada percakapan yang bisa membangkitkan semangatnya. Iya gitu. Kadang anak ini kan cuma diem aja gitu. Jadi dengan diskusi nanti diharapkan bisa seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti ketika di kelas apa yang sudah Ibu rencanakan ini akan berjalan dengan baik, dan kemudian apapun yang menjadi tujuan dari pembelajaran ini nantinya bisa dicapai oleh murid-murid. Harapan kita seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya
tanyakan dengan Ibu Suci. Saya terima kasih banyak sekali dan mudah-mudahan ini semua bisa berjalan dengan lancar. Kita sama-sama belajar, Bu. Iya, Jangan belajar. ya. Terima kasih banyak, Bu ya. Sama-sama, Oke. Pak. Sampai ketemu nanti lagi, Bu. Baik, Pak. Menyampaikan hasil pembelajaran tadi di kelas ya. Jadi kemarin tadi kita sudah melakukan pra observasi, sudah menyampaikan apa yang perlu disampaikan di kelasnya, dan kemudian di dalam classroom Suci telah melaksanakan pembelajaran. Jadi di awal ini akan saya sampaikan apa yang telah Suci laksanakan di kelas tadi. Mungkin nanti bisa menjadi evaluasi kita bersama dalam pembelajaran kita. Jadi apa yang telah dilaksanakan Bu Suci tadi dimulai dari penyampaian tujuan pembelajaran dan juga mengulas materi sebelumnya, itu bisa sudah menyampaikan dengan baik, di mana diawali dengan penyampaian tujuan, kemudian Suci juga mengulas materi sebelumnya, menyampaikan materi sebelumnya, itu sudah cukup baik dan sudah terlaksana. Kemudian yang kedua tadi saya lihat Bu Suci juga sudah menyampaikan kepada siswa bahwasannya Bu Suci harus menjelaskan sedikit inti dari materi teks eksposisi ya. Eksposisi itu sudah sangat baik sekali dan juga siswa tadi sudah menerimanya, itu sudah terlaksana. Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan pembelajaran tadi saya melihat Bu Suci juga sudah mulai mengarahkan murid ini. Bu Suci sudah mendekati ini loh, sudah mendekati pembelajaran berdiferensiasi. Banyak metode ya. Jadi dari yang disampaikan Bu Suci tadi saya tangkapnya sudah ada konten yang sudah dibuat oleh Bu Suci tadi, seperti murid mulai menggunakan materi yang disampaikan Bu Suci untuk dipahami gitu. Kemudian ada lagi yang kedua tadi prosesnya. Bu Suci meminta murid untuk berdiskusi ya, berdiskusi. Memang pakai diskusi ya. Jadi tadi sudah berjalan dengan baik dan diakhiri dengan itu produknya, yaitu ada hasil presentasi dan juga sudah dipresentasikan. Saya lihat tadi juga murid sudah mempresentasikan semuanya dari setiap kelompok dengan baik. Semuanya sudah terlaksana. Hanya saja tadi ada sedikit terhambat di masalah waktu ya. Kemudian rasanya itu saja Bu yang sudah disampaikan, sudah sangat baik sekali. Artinya ya dikembangkan lagi, nanti mungkin Bu Suci bisa mengevaluasi dari Bu Suci sendiri mana yang perlu. Kemudian tadi yang terakhir itu juga Bu Suci sudah menutup kegiatan dengan sangat baik sekali Bu, di mana Bu Suci sudah memberikan refleksi kepada anak-anak kita, kepada siswa, dan kemudian lagi siswa menyampaikan refleksinya. Kemudian ada umpan baliknya, umpan balik itu juga salah satu yang perlu lihat. Ini kan ada pembelajaran itu sudah sangat baik dan sudah terlaksana. Ya, itu juga sudah baik dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran. Hanya saja tadi sedikit di waktu kena ya Bu ya. Saya
Jadi secara umum sudah sangat bagus sekali. Nah, nanti bisa kita tingkatkan lagi bersama-sama, kita belajar. Selanjutnya, setelah kegiatan pembelajaran tadi, ini ada beberapa yang perlu saya tanyakan atau tanyakan sama Bu Suci untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi sehingga nanti kegiatan pembelajaran di sekolah kita itu menjadi jadi yang pertama Bu Suci, dari tujuan pembelajaran yang ini terakhir dari tujuan pembelajaran ini kita pasca ya, dari tujuan pembelajaran kira-kira bisa menyampaikan sedikit saja refleksi Bu Suci ketika sudah menyampaikan hasil pembelajaran tadi. Jadi mungkin bisa diceritakan Bu Suci. Pertama tentunya saya merasa semakin bersyukur karena pembelajaran sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Apa yang saya bicarakan sudah saya sampaikan kepada anak-anak kesempatan. Namun setelah saya evaluasi kembali, saya ingat-ingat kembali, ternyata walaupun sudah berjalan, ada kelemahan dan kekurangan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Kalau dari pandangan saya, kalau itu ada upaya pertama penggunaan media. Ya. Jadi ketika mengajar, penggunaan media itu belum maksimal. Pertama yang berkaitan dengan teknologi, kemudian itu seperti kita masing-masingnya, alokasi waktunya juga Iya. alokasi waktu dan pembelajaran ini masih ada kegiatan yang perlu saya selesaikan dan ternyata waktunya sudah habis. Kemudian saya merasa pada pembelajaran tadi itu siswa masih jadi saya melakukan metode diskusi. Ini salah satu hal yang penting dalam diskusi. Kita sebagai guru maksud ini sudah dilakukan diskusi bagaimana dari aktif dalam diskusi. Namun yang terjadi adalah mereka aktif diskusi tapi bukan mengenai materi aktif tersebut. Jadi asik ngobrol sendiri gitu ya. Memang aktif tapi kan bukan Ke pembelajaran ya. Jadi ketika saya datang ke gurunya, saya minta untuk diskusi, malah gurunya masih mereka tidak mau berinteraksi sama pelajar. Jadi itu kekurangan-kekurangan yang saya temui pada pembelajaran. Jadi itu ya. Apa yang telah dilaksanakan Bu Suci sudah merasa senang, sudah merasa lega ya, di mana pembelajaran sudah berjalan dan kemudian sudah berjalan lancar, kemudian ini juga sudah menyadari ada beberapa yang perlu diperbaiki ya, namanya kita kan ya, sambil belajar supaya kita terus memperbaiki. Memperbaiki itu kan sudah salah satu kelebihan juga. Jadi pada intinya di catatan di masyarakat ini itu mungkin ya ada sedikit yang perlu kita bahas mengenai yang perlu kita perbaiki yang tadi sudah disampaikan seperti media, kemudian alokasi waktu, kemudian motivasi pasif ya. Ini tentunya menjadi PR bagi kita yang kedepannya mungkin medianya agar lebih lagi medianya. Sekarang kita harus mengumpulkan Iya, benar-benar. Jadi harus meningkatkan portable-nya di teknologinya tadi. Mungkin ada video-video atau praktek-praktek baik tentang teks eksposisi ini. Kemudian lagi yang kedua ini masalah ini ya alokasi waktu. Jadi kadang kita memang sering terjebak di sini ya. Saya juga dulu sering juga seperti itu, terjebak di waktu gitu. Kadang kita terprovokasi atau kadang siswa itu tidak sesuai rencana kita gitu ya. Ini 20 menit ternyata lebih. Jadi mau tidak mau ada pekerjaan yang harus dievaluasi di bulan yang akan datang. Tapi ada diskusi yang terakhir berrelasi seperti yang dikatakan di sisi tadi. Jadi menurut pembelajaran itu ya memang diskusi hanya saja yang dibahas lain gitu. Berarti artinya di situ belum memiliki kehadiran penuh nantinya. Nanti ada solusi. Jadi Suci dari 3 ini kan tentunya kita perlu menindaklanjuti ya. Kira-kira tindak lanjutnya ke depannya seperti apa? Berdasarkan ruang yang sudah saya temui, rencana tindak lanjutnya pertama untuk saya mempersiapkan Mempersiapkan ruang itu saya persiapkan dulu media apa yang harus saya lakukan. Salah satu tadi adalah siswa
ada waktu yang perlu dipersiapkan untuk mempersiapkan ini? Persiapannya khusus untuk ini lama Kak. Iya, iya. Mungkin dari satu Mudah-mudahan ya ini dapat berjalan dan setelah kita evaluasi bersama bisa menjadi terbaik. Jadi ya apa yang sudah sampaikan tadi saya katakan juga bahwa semua itu sudah dilakukan dengan baik, namun ada sedikit lagi itu yang perlu saya tambahkan dari aktivitas tadi, dari aktivitas kita tadi ada rencana untuk pengembangan diri kita ya, dari aktivitas itu. Menurut Mas Suci, aktivitas tadi yang perlu dikembangkan itu apa? pembuatan Pembuatan media. Iya iya betul. Tadi saya juga lupa menyampaikan itu EKPD ya. Iya. Jadi kita satu dulu ya yang ini pembuatan media. Ini tujuannya apa Bu? Aktif gitu ya. Kira-kira yang akan menjadi ukuran keberhasilannya itu hasil pantauan siswa. Iya. Jadi selanjutnya lagi setelah itu ada pendukung nih kan itu ya sarana ya. Mungkin ya seperti LCD, laptop ya bawah. Kemudian lagi kira-kira ini waktu yang bisa dibutuhkan untuk fiksi karena masih berapa ya? Oke, ini ada satu dari aktif perkembangan yang kemudian apalagi tadi mulai lagi mengenai KPD ya, pemanfaatan KPD ya. KPD ini yang menjadi tujuannya sama Pak, untuk memotivasi ya, mudah lah ya. Pembelajaran ada lebih menarik dan lebih mudah. Kemudian selanjutnya ada ukuran hasil belajar ya. Kemudian lagi ada sarana pendukung ya. Pendukungnya kreativitas itu apa ya? Kemudian lagi untuk waktunya web ya. Masih ada lagi di situ yang perlu jadi sudah menyampaikan apa yang kita lakukan tadi, semoga ini semua menjadi pembelajaran kita. Karena kita memang perlu evaluasi dan ini harus berkelanjutan agar pembelajaran di sekolah kita itu bisa berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan rencana kita. Kemudian sedikit lagi saya tambahkan setelah kita melakukan ini, apa yang Bu Suci rasakan? Ya, gitu kan. Tentunya saya merasa senang ya, karena ada partner yang bisa saya berikan tempat untuk berbagi dan bertanya. Jadi dari sini saya jadi tahu, oh kalau saya di sini, oh kalau di sini ada di sini.
kolaborasi, belajar bersama, dan tidak bosan-bosannya untuk terus mengevaluasi diri, sehingga belajar kita terus baik dan akan kembali ke sekolah kita.